teman-teman kalau Anda ingin menjual bisnis Anda atau menawarkan bisnis Anda, jangan pernah terfokus pada produk Anda atau pada bisnis Anda. Terfokuslah apa yang dimau investor. Investor tuh maunya profit, resikonya nol, untungnya cepat gitu loh. Okay. Jadi kegagalan kita di dalam mengajukan proposal adalah kegagalan kita memperlihatkan potensi bisnisnya. Yang itu investornya dapat apa gitu. Nah, oke. Sehingga investor itu agak ngeri kalau bisnis itu baru mulai atau masih greenfield. Jadi asal muasalnya ceritanya agak filosofis sedikit. Jadi saya merasa bahwa saya kalau ketemu orang 10 gitu ya, terus dia menceritakan bisnismu rencana ke depannya gimana, bisnis plan-nya dia gimana. Mungkin 10-10-nya mereka akan bilang saya mau IPO, mau listing di Bursa Efek Jakarta terus atau di IDX, terus exit sebagian dan kalau bisa 100% udah balik modal, tinggal walaupun kita punya sekian persen tapi itu udah profitnya doang. Cita-cita mulia CCM gitu ya. Tapi udah 2-3 tahun tetap aja dia nggak listing di bursa gitu ya. Apa yang terjadi? Tidak sederhana listing di bursa itu, karena listing di bursa itu belum dagang aja, Anda harus di audit gitu ya. Ada PricewaterhouseCoopers, PwC, ada EY, ada Arthur Andersen, apapun itu ya. Anda belum listing aja, belum di floor nih, belum IPO, ya siapin aja dah 2-3 miliar lah uang Anda hanya untuk membuat perusahaan Anda itu auditable, bisa diaudit, bankable, bisa dimasukkan ke bank dan profitable gitu ya. Yang kaya itu, yang bisa listing itu di perusahaan di Indonesia yang asetnya di atas 100 miliar itu nggak sampai 5.000 perusahaan di Indonesia saat ini, dan 600 perusahaannya ada di Bursa Efek. Seperti kayak gitu. Nah, sementara kita di dalam bisnis, jangan pernah rumah kita yang untuk keluarga kita itu dijaminkan. Jangan pernah gambling kayak gitu, itu nggak bijak gitu ya. Aset-aset lain boleh. Nah, dengan filosofi seperti itu tahun 2018 saya memutuskan untuk membuat Santara. Setiap produk punya bisnis model. Setiap bisnis model pasti punya produk. Setiap market pasti punya bisnis model. Setiap bisnis model pasti punya market gitu ya. Okay. Jadi jangan pernah takut berkompetisi, karena selama bisnis model Anda tepat, pasti ada pasarnya. Nah, bisnis model itu usahakan tadi masuk rumus 11, 123, 135, dan 1510. Usahakan masuk. Jadi kalau masuk 1510 itu adalah dream business. Selama Anda masuk di atas 11, segerakan. Karena yang membuat Anda tidak tumbuh adalah kalau Anda kakean mikir. Bisnis itu memang benda yang paling rumit gitu ya. Jadi kalau bisa saya sarankan kepada semua orang nggak usah berbisnis deh, bisnis itu repot gitu ya. Jadi belum lagi kayak lebaran kemarin ngasih gaji ke-13 terus kena COVID gitu ya. Terus yang paling kena kepukul adalah bisnis-bisnis UKM kayak kita gini gitu. Terus pegawai mengharapkan tidak di PHK sementara kita nggak ada omset gitu kan. Nah, tetapi bisnis itu memang food terutama itu memang nggak ada matinya. Jadi saya pikir memang kita yang harus agile, kita yang harus mantul gitu ya di dalam jatuh itu, bukan jatuhnya yang kita lihat tapi mantulnya gitu. Selama mantulnya lebih tinggi dari jatuhnya ya tren kita naik gitu kan. Jadi jatuh itu hal yang biasa. Nah, ujung-ujung tentang pembiayaan. Pembiayaan ini memang ada dua. Karena kami kacamatanya harus kacamata investor. Jadi teman-teman kalau Anda ingin menjual bisnis Anda atau menawarkan bisnis Anda, jangan pernah terfokus pada produk Anda atau pada bisnis Anda. Terfokuslah apa yang dimau investor. Investor tuh maunya profit, resikonya nol, untungnya cepat gitu loh. Jadi selama Anda bisa mendeliver itu, uang datang ke Anda gitu ya. Tapi kalau Anda mempresentasinya adalah kayak di kampus dulu, ada pendahuluan, ada latar belakang, ada market Anda ceritain gitu ya. Terus
30 menit kemudian investornya bilang, gue dapat apa ya gitu ya, what's in it for me gitu. Jadi usahakan presentasi itu 1 menit pertama dia udah tahu dapatnya apa gitu. Jadi kegagalan kita di dalam mengajukan proposal adalah kegagalan kita memperlihatkan potensi bisnisnya, yang itu investornya dapat apa gitu. Nah, sehingga investor itu agak ngeri kalau bisnis itu baru mulai atau masih greenfield. Jadi nggak salah ya Mas Rizky atau Mbak Sarita sebagai investor juga, Anda kalau ada penawaran bisnis baru masih greenfield atau ditanya tempatnya di mana, kita lagi nyari. Nanti siapa yang ngelola? Chefnya saya. Anda pernah masak? Belum gitu kan, kita bingung Pak kalau bisnis kayak gitu. Jadi nah, kalau bisnisnya udah jalan itu beda gitu ya. Ini yang sekali lagi mau diterangkan bahwa saya memfokuskan investasinya ada 2. Saya pribadi juga lagi ngincer nih bisnis-bisnis food. Jadi kalau ada teman-teman yang mengajukan usulan untuk diinvestasi, nggak usah kesantara. Saya sendiri juga lagi mau nelen-nelen gitu ya, karena saat ini momennya gitu. Ya, betul. Tapi satu yang saya ngapunten minta maaf sebelumnya, bahwa yang saya cari yang udah ada omset gitu ya, bukan profit ya, sekali lagi sudah ada omset, sudah ada revenue, sudah ada perputaran bisnis, sudah nggak rekeningnya masih merah, masih minus, itu nggak ada masalah kok gitu ya. Apalagi kalau sudah biru, udah pasti lebih mudah lagi. Jadi teman-teman kalau ditanya pencari modal, pastikan Anda udah punya omset. Itu aja rumusnya. Tapi kalau masih greenfield, masih belum dagang, saya nggak yakin ada investor saat ini yang masuk, apalagi angel investor ya. Real business seperti teman-teman sekarang, saya sarankan adalah tadi, 1, ada omset. Bisnis itu 2 gabungannya, 1 intuisi, 2 calculated. Jadi kita kan calculated risk, yang kita kalkulasi adalah risknya gitu. Oke, ini pelajaran yang cukup dalam nih. Ini awal aja udah dalam nih dari Bosman. Oke. Nah, ini mengenai salah satu cara pendanaan, yaitu crowdfunding. Ya, crowdfunding. Ada beberapa pengusaha kuliner dan alumni foodies, teman-teman saya juga yang di Sumatera dan lain-lain, mereka melakukan crowdfunding untuk bisnis kuliner mereka. Ya, tapi Bosman banyak juga sayangnya yang belum tahu apa sih sistem crowdfunding itu. Kan? Boleh dijelaskan Bosman tentang crowdfunding? Jadi asal muasalnya ceritanya agak filosofis sedikit. Jadi saya merasa bahwa saya kalau ketemu orang 10 gitu ya, terus dia menceritakan bisnismu rencana ke depannya gimana, bisnis plan-nya dia gimana. Mungkin 10-10-nya mereka akan bilang saya mau IPO, mau listing di Bursa Efek Jakarta, terus atau di IDX, terus exit sebagian, dan kalau bisa 100% udah balik modal, tinggal walaupun kita punya sekian persen tapi itu udah profitnya doang. Cita-cita mulia CCM gitu ya. Tapi udah 2-3 tahun tetap aja dia nggak listing di bursa gitu ya. Apa yang terjadi? Tidak sederhana listing di bursa itu, karena listing di bursa itu belum dagang aja, Anda harus di audit gitu ya. Ada PricewaterhouseCoopers, PwC, ada EY, ada Arthur Andersen, apapun itu ya. Anda belum listing aja, belum di floor nih, belum IPO, ya siapin aja dah 2-3 miliar lah uang Anda hanya untuk membuat perusahaan Anda itu auditable, bisa diaudit, bankable, bisa dimasukkan ke bank, dan profitable gitu ya. Dan apa yang terjadi begitu dilihat ternyata enggak segitu cakep gitu ya, berarti kan harus di-engineer dulu, sekali lagi kata-katanya, di-engineer dulu gitu ya, pembukuannya loh yang di-engineer loh. Terus setelah pembukunya di-engineer, terus bisnisnya baru diikuti sesuai dengan desain engineer keuangan tadi. 2-3 tahun kemudian. Jadi prinsipnya adalah at least 2 tahun dari kita memutuskan ingin IPO itu baru bisa listing gitu ya. Yang jadi masalah kedua adalah omsetnya minimum kan 50 miliar gitu, dulu 100 miliar omset atau asetnya gitu. Ini membuat tidak semua orang bisa, apalagi
UKM yang omsetnya 1 miliar setahun atau 200 juta sebulan, 50 juta sebulan gitu ya. Investor maunya mayoritas gitu. Oke, kalau kamu saya biayai, ya kamu minoritas, saya mayoritas karena saya mau kontrol the business gitu kan. Itu semuanya awkward gitu, semuanya nggak enak, semuanya membuat kita jadi kikuk gitu ya. Kapan kayanya kita UKM ini? Jadi wajar yang kaya itu, yang bisa listing itu di perusahaan di Indonesia yang asetnya di atas 100 miliar itu nggak sampai 5.000 perusahaan di Indonesia saat ini, dan 600 perusahaannya ada di bursa efek. Seperti kayak gitu. Nah, sementara kita di dalam bisnis, jangan pernah rumah kita yang untuk keluarga kita itu dijaminkan. Jangan pernah gambling kayak gitu, itu nggak bijak gitu ya. Aset-aset lain boleh. Nah, dengan filosofi seperti itu tahun 2018 saya memutuskan untuk membuat Santara. Di Santara itu alhamdulillah 6 pertama itu kalau kita listing dulu ada Arfah ya, Arif Fatona itu punya 50 cabang potong rambut. Itu minta 700 juta untuk buka satu cabang, itu berapa ya, 2 jam kali sold out gitu ya. Terus ada Mas di Bandung tuh yang terkenal apa namanya, Mayasi Ramen dari Pak Kuat Subagja ya. Kuat itu juga minta duit 1,5 miliar, berapa, 3 jam sold out gitu ya. Nah, ini adalah orang-orang awalul yang percaya pada Santara. Akhirnya teman-teman OJK sudah melihat dari sisi yang lain. Jadi itulah saya kagum ya sama OJK bahwa dia fast learner. Dia bilang, oke, izinnya kami keluarkan adalah perusahaan pertama yang kami keluarkan untuk apa namanya equity crowdfunding untuk UKM bisa scale up gitu ya. Tapi ada syaratnya, satu, pinjamannya nggak boleh lebih dari bukan pinjaman karena ini statusnya tidak pinjam. Aset base-nya tidak boleh mencari dana lebih dari 10 miliar. Jadi kalau memang dibatasi, karena kalau ke atas ya per UKM-nya dibatasi ya bos ya? Iya, cuma 10 miliar per UKM ya, per UKM. Terus apa namanya, lupa tadi saya apa. Pokoknya dibatasi. Saya pikir oke lah, yang penting sudah disetujui. Terus kita berangkat dengan itu. Nah, begitu kita baru dapat tuh baru September tahun kemarin baru dapat. Kebetulan begitu dapat langsung kita promosiin. Nah, kemudian per hari ini kita punya 170.000 investor. Nah, investor tuh kita tanya mau invest berapa, 10 juta ke bawah, 10 juta sampai 50 juta atau 50 juta ke atas gitu ya. Alhamdulillahnya, dan saya juga heran bahwa 80% itu menulis yang 10 juta sampai 50 juta. Oke. Jadi kalau kita bilang sekarang anggap 150.000 deh paling gampang ya. 150.000 kalau dikalikan 10 juta, maka ada 1,5 triliun saat ini potensi di Santara. Kalau dikalikan 50 juta ada 7,5 triliun gitu ya. Jadi teman-teman foodies yang saat ini ingin berbisnis makanan, yang ingin mengembangkan usahanya, ingin scale up atau branch out adalah buka cabang, scale up adalah membesarkan dirinya gitu ya. Jadi kita tidak bisa satu membiayai yang greenfield karena memang tidak boleh aturan OJK-nya saat ini. Jadi masih baru gitu ya, greenfield masih nggak boleh karena syaratnya harus sudah ada omset gitu ya, berapapun omsetnya. Terus dengan demikian kita harapkan adalah teman-teman saat ini Anda punya berapapun, karena itu kalau kita listing Anda boleh cek sekarang di Santara, begitu listing kok udah habis gitu ya, karena cepat sekali, karena kita punya 170.000 ini punya hampir anggap 2 triliun deh standby-nya. Jadi kami saat ini kekurangan UKM seperti sahabat semua ini yang unggul gitu. Jadi kita fokusnya, maaf nih, kita belum bisa fokus ke semuanya. Kita hanya yang diminati dulu, karena kan kita sekali lagi Santara bukan hakim yang memutuskan. Santara itu cuma penghulu yang menghubungkan Anda sebagai pengusaha dengan investor. Oke. Penghulu aja Anda kawin, urusan nanti mau cerai itu bukan urusan kita gitu ya. Nah, kami juga bukan judge yang menghakimi bahwa ini jelek nih bisnisnya, terus jangan masuk. Enggak, yang nanti Anda boleh cek di pre-listing, Anda daftar aja perusahaannya tadi gitu. Sejauh ini itu dulu mungkin
Mas Rizky, bisa dilanjutin yang lain. Nah, Bosman, sorry, Ya. tadi disebutkan numbers of investors-nya ya. Udah banyak banget kan kayak gitu, malah kekurangan si UKM-nya ya kan. Tapi biar teman-teman tahu nih, biar teman-teman penonton di sini tahu, itu background atau para investors ini Santara atau Bosman itu networking-nya dapat dari mana? Maksudnya mereka-mereka yang join di kita ini? Investors-nya, iya. Rata-rata followernya Bosman ya. Ya. Jadi understood. Jadi mereka itu beli karena mungkin nasionalismenya si Ontohot ini gitu ya. Ini orang kan Ontohot, Borokokok dan Sontoloyo gitu ya. Terus cita-citanya ya begitu, tapi banyak juga tuh orang. Tapi gini, saya mau menceritakan mungkin ini beda persepsi. Jadi gini, kita tahu bahwa tahun 2010 Muslim di Indonesia ini, maaf kita bukan ngomongin agama dalam arti negatif, tetapi kita mengingatkan bahwa dulu Muslim yang 83% itu pendapatannya minoritas. Di bawah 50%, tapi di tahun 2010 kita sudah di atas 51, sudah 55% gitu. Kemudian yang minoritas 17% ini ya sisanya. Kemudian dan karena itu terjadi middle class Muslim ini naik ekonominya, dan di 2018 menarik hampir 68% ekonomi middle class dari Muslim, dan terus trennya naik. Nah, karena itu di tahun 2010-2011 itu ada hijrah, kita menamakan hijrah 1.0, di mana orang waktu itu rame-rame bergamis, berbusana Muslim, masih casing lah, terus make-upnya pakai Wardah dan lain sebagainya. Terus di 2018 Abnormal juga udah buktikan bahwa Abnormal harus pakai waktu itu logo halal dan semua halal, bahkan suppliernya pun harus halal. Karena hijrah 2.0 adalah makanannya mau halal, jadi terjadi pelompatan. Jadi yang tadinya casingnya terus sekarang mau dalamnya, yaitu makanannya mau halal. Karena itu waktu mengambil segmen ada musola dan lain sebagainya, itu adalah tadinya mau diferensiasi, akhirnya jadi sebuah standar yang menguntungkan gitu ya. Nah saat ini di 2020 ke atas ada hijrah 3.0. Hijrah 3.0 itu income-nya mau halal gitu. Nah income-nya mau halal ini naroknya di mana? Bener nggak? Ya naroknya langsung di UKM. Jadi kalau dia punya 5 juta ya beli aja di UKM, karena bagi hasilnya lebih tinggi dari deposito gitu. Nah fenomena ini kita dapat momentumnya aja. Jadi sekali lagi tadi cuma basa-basi doang, oh itu followernya Bosman, nggak juga. Jadi karena dapat aja momentumnya bahwa banyak orang yang merasa bahwa income-nya mau halal. Dan ini karena itu kita cepat sekali orang-orang yang mendaftar ke kita cuma bilang saya mau invest sekian, ada yang 2 juta, ada yang 1 juta dan lain sebagainya. Karena ada momentum. Sekali lagi kan bisnis itu yang paling penting adalah memanfaatkan momentum kan gitu. Jadi kebetulan ada momentum itu. Saya pikir ke depan sampai 2021, 2022, 2023 itu trennya masih momentumnya masih dapat. Karena itu saya pikir teman-teman yang mau berbisnis, ya itu bukan Muslim aja, semua orang juga menganggap bahwa deposito saat ini kecil sekali, 5%, masih potong pajak lagi. Sementara invest di UKM, waduh, 10% itu UKM itu bisa untungnya 300% gitu kan. Jadi banyak sekali mereka invest minat invest di UKM. Kira-kira gitu, Mas. Oke, Bosman. Saya lebih teknis deh untuk para UKM juga ya, untuk teman-teman penonton juga, ya kan. Untuk gimana caranya untuk mendapatkan crowdfunding, apa yang harus difokuskan oleh setiap UKM. Tadi sudah disebutkan bahwa fokus di top line ya, revenue kan. Tapi sebelum itunya misalnya networking-nya atau pitching-nya atau apa aja yang harus dipersiapkan selain itu. Jadi kita di Santara ada namanya pre-listing. Pre-listing itu adalah tempat di mana UKM menari di sana, meyakinkan investor, taruh aja semuanya, nanti investor yang menilai. Jadi sekali lagi investor bilang, coba saya pengen tahu ini, dia saling kontak. Nah di situ kita memperbaharui terus apa yang harus dilakukan. Jadi kalau kita mau IPO di Bursa Efek kan kita harus roadshow, kita harus jalan menari lah ke sana kemari untuk menjual diri kita. Karena dalam bisnis itu adalah sell yourself before you sell your stuff. Jadi tetap yang harus dijual adalah diri kitanya itu ya, bisnis kitanya itu gitu. Baru produk-produk kita. Nah, yakinkan investor bahwa Anda layak untuk diinvest sama mereka. Nah, bedanya sekarang karena digital itu, jadi kita
zaman sekarang ini kan zaman 3R ya, rating, recommendation, sama review kan. Oh ya. Nah, coba aja Mbak Sarita kalau mau beli apapun, mau di Tokped, mau di Bukalapak, produknya apa yang dilihat ratingnya sama komennya bener nggak? Begitu di atas 4, sekian ya baru beli gitu kan. Terus banyak nih komentar yang bagus, terus produknya udah banyak. Nah, investor saat ini behaviornya sama gitu. Yang diinvest adalah, ini gue kenal nih, kalau gudeg Yujum boleh nih. Dia mau buka cabang gitu, namanya udah dikenal, terus ya rebutan langsung pesan, ya belum listing udah habis itu barangnya gitu. Jadi kalau nanti kita pasang terus kita nggak laku atau belum laku, kita yang mempercantik diri sendiri gitu ya. Jadi pembukuannya kita rapihin, komunikasi publiknya kita rapihin gitu. Jadi lebih seru, lebih enak karena sekali lagi investornya watching. Jadi kita akan begitu ada orang yang taruh di pre-listing, kita kabari di emailnya, mereka kita masukin, ini ada produk baru, langsung mereka mereview gitu kan, gitu. Jadi seru dah. Anda produk Anda apapun, pajang aja di pre-listingnya Santara. Jadi memang ada proses previewnya ya? Ada. Ya kayak kita nonton bioskop kan ada thrillernya lah, iya kan? Dan itu jauh lebih murah daripada kita harus cari investor. Anda nyari investor kemana sih? Tempat investor nongkrong kemana? Akhirnya mertua lah di prospek, bener nggak? Calon mertua lagi mending gitu ya. Terus pacarnya pacar, gitu ya. Iya kan? Terus bini orang di prospek. Akhirnya ya gitu karena bingung. Lu ada modal nggak? Ini peluang bagus. Ribet Pak. Jadi emang kita ketemu ini adalah tempat business matching. Ya udah, di situ memang orang memang minat gitu. Jadi saya pikir masuk aja di pre-listingnya tadi. Sebenarnya nggak ada syarat. Karena masalah orang tuh selera gitu ya. Jadi saya nggak bisa bilang bahwa bisnis yang kayak gini yang dia suka, marketnya selera. Saya pernah bilang, ini contoh ya, waktu itu ada durian gitu ya, bisnis durian. Saya menganggap ini waktu saya di awal-awal Santara saya bilang durian itu kan bisnis musiman, benar nggak? Yeah. Terus kalau nggak musim gimana caranya gitu? Terus saya bilang, terus kita berdebat. Saya bilang, no, kita don't play God. Santara nggak bisa jadi Tuhan. Saya bilang kayak gitu, don't play God. Biar aja investor pilih gitu. Begitu di launching 7 menit habis itu saya bingung, ini orang gimana sih gitu? Ya investornya. Terus kita tanya investornya, Pak tahu nggak Pak bahwa ini bisnis musiman? Iya saya tahu. Tapi kan dia belinya per batang lagi. Saya pikir ya udahlah, kamu udah tahu resikonya. Shit happen, kamu udah tahu. Ya di dalam investasi, it's not how much money you can get. Bukan berapa besar uang yang akan kamu dapat, tapi how much money you willing to sacrifice. Berapa besar uang berani kamu korbankan. Investor kita tanya, ini money for tulus ya? Iya, 2 juta oke lah kalau nanti nunda sebulan nggak dapat itu. Jadi behavior dari investornya pun harus kita lihat. Bahwa investor itu sekali lagi, it's not how much money you can get, tapi how much money you willing to sacrifice. Kalau investor yang mentalnya seperti itu, kita tenang. Yang paling bete itu adalah investornya tidak di-train, dia naruh 5 juta, terus kok nggak untung baru sebulan, belum bergerak kita, bener nggak? Nah, di Santara investor-investor kayak gitu nggak ada. Bayangin, dia beli anggap martabak gitu ya, 700 juta buat 1 cabang gitu, baru jalan 2 bulan, 50 jutanya gue nggak jadi deh, gue mau ambil lagi. Gemeteran itu UKM-nya. Anak gue sekolah, gue perlu dana ini segala macam gitu. Nah, kita udah ajarin sama investornya bahwa di dalam investasi kamu harus ada portfolio, harus kamu bagi-bagi. Ini agak jangka panjang, jangka menengah, dan lain sebagainya. Nah, mengeducate investor itu memerlukan seni tersendiri. Nah, itu biar Santara yang repot gitu ya. Gitu. Jadi teman-teman sekarang udah dandanin dirimu deh, uangnya biar ke Santara deh gitu. Oke. Bosman, apa yang terjadi kalau kita join ya, atau misalnya others lah ya, selain Santara yang sistemnya crowdfunding, terus bisnisnya si UKM-nya gagal, apakah kita harus ngebalikin duitnya atau gimana? Gini, itu menarik. Investor pasti tidak ingin uangnya hilang, gitu ya. Dan Anda teman-teman yang menjadi UKM yang menggunakan dana publik, di situ Anda minta harus gentle. Begitu Anda rugi, usahakan Anda ganti uang tersebut, walaupun dengan komitmen yang jangka panjang 2-3 tahun. Saya minta ya, Anda yang komit. Supaya, karena gini sekali lagi, Santara tidak menerima resiko apapun. Tetapi sejauh ini, rasanya begitu dimiliki publik, bayangin,
Mas buka suatu usaha dimiliki 300 orang, Anda perlu duit 1 miliar, investasi 3 miliar, 2 miliar uang sendiri, 1 miliar uang publik misalnya, Anda memberikan 30% saham, akhirnya saham itu dibeli oleh 100 orang, katakanlah gitu ya. Terus Anda ngabur gitu ya. Habis Mas. Lu masih muda, lu mempertaruhkan namamu, lu gila aja hanya untuk dengan 1 miliar gitu ya. Dan saya pikir is not an attitude gitu. Bagi orang ini, gue 10 juta gue hilang, tapi lu habis lo. Jadi berbisnis itu lihat jangka panjangnya. Nah kalau UKM itu melihat jangka panjang, nama dia pertaruhkan, dia balikin itu semua. Nah ini tuh masalah attitude gitu ya. Sekali lagi, saya pikir attitude UKM harus kita lurusin, attitude investor juga harus lurusin. Kedepan bangsa yang luar biasa itu adalah bangsa yang attitude-nya bertanggung jawab tadi. Saya pikir Santara cukup mengeduket orang. Tapi ada tapinya, kita saat ini lagi melobi sebuah asuransi syariah dari Timur Tengah. Kalau shit happen, di cover. Oke, nah, Bosman, stop dulu Bosman, pelan-pelan. Ini kan lagi ditonton sama ratusan UKM, terus banyak alumni Budis, dan mereka itu 100% bisnis kuliner, ya kan? Ya. Saya lah attitude dan mental mereka dapat, tapi give them bentuk safety apa yang mereka bisa dapatkan, dan investor yang join apa bentuk safety-nya juga, Bosman? Kalau investor, kita kacamatanya dari investor, jadi kita saat ini fokusnya pada investor. Jadi investor tuh kalau bisa jangan sampai loss gitu ya. Jadi kita sekarang lagi berusaha deal dengan perusahaan asuransi bahwa jika UKM-nya one prestasi, maka asuransi akan mengambil alih seluruh asetnya UKM tadi, dan investor dibayar oleh asuransi tersebut. Kita masih dalam tahap negosiasi dengan sebuah asuransi syariah gitu ya. Sehingga yang penting investornya aman dulu, karena ini yang paling bahaya nih, investornya aman dulu. Nah, UKM-nya kita berusaha meminimize risk dengan cara misalnya dia ikut ada POS-nya, point of sales-nya, kita review mereka punya daily sales dan lain sebagainya sebelum final bahwa ini akan di-launching ke publik. Jadi kita berusaha, tapi sekali lagi shit might happen ya, mungkin aja UKM tersebut bangkrut, mungkin aja gitu. Tapi saya kasih tahu bahwa investor kita pun udah siap gitu. Betul. Saya juga selalu bilang ke semua alumni dan kebetulan 3 tahun terakhir ini mungkin udah ketemu ribuan pengusaha kuliner ya. Saya selalu bilang kalau bisnis kuliner ya, semua bisnis sih itu bisa diikuti sama kesuksesan, tapi bisa diikuti sama kegagalan juga, bangkrut, hutang dan lain-lain. Memang mental ini the first one we have to get. Saya bilang seperti itu, Bosman, ya kan? Tapi mungkin sistem-sistem safety yang tadi sudah dijelaskan itu bisa membantu teman-teman untuk lebih tahu lagi tentang Santara. Nah, kalau nanti ada investor yang sudah suntik dana, let's say via Santara, ya kan? Apakah dananya itu bisa kita jual lagi? Jual tuh kayak apa misalnya? Maksudnya kita lepas deh sahamnya di bisnis UKM itu. Ada yang mau gantiin gue gak? Gitu. Oh jadi gini, itu namanya secondary. Jadi nanti kita ada bursa secondary, persis seperti bursa efek Jakarta. Jadi kita bisa, dia mau misalnya, dia masuk 5 juta, terus dia nawarin, ini kalau ada 5,5 juta saya keluar deh gitu ya. Terus dianalisa dia masuk. Nanti ada bursa secondary-nya. Jadi syaratnya setahun, jadi nanti September ini kita genap setahun, dan bursa secondary-nya akan masuk, dan ini kita yakin akan mengalahkan bursa efek Jakarta. Karena bursa efek Jakarta saat ini punya 500 sekian, yang jalan cuma 20%, yang sisanya dijem aja semua. UKM pasti lebih ekstrim, jadi nanti anak SD, anak SMP itu punya gadget, dia bisa main, buy 500 perak, saham 500 ribu, saham telur gitu ya, terus nanti jual beli, jadi nanti tukang ojek akan main beginian semua. Jadi exit plan-nya itu ada di secondary market gitu. Saat ini kita udah memegang izinnya di bursa efek Jakarta, dan kita satu-satunya. Jadi gini, jadi hari Selasa besok saya ketemu sama IDX, ada deal kita sama dia bahwa siapa saja yang sudah 1 tahun listing di Santara, IPO-nya karpet merah. Jadi nggak perlu lagi buat
EY yang panjang itu karena sudah publik, dia udah kan kita sama-sama di KSE ya. Jadi waktu Mas Rizky memberikan 30% saham PT-nya tadi, itu saham ini dipegang KSE. Nah, Custodian Stock Exchange Indonesia. Begitu juga kalau kita di Bursa Efek Indonesia, taruhnya di KSE. Jadi dokumen kita memang sudah standarnya standar IPO. Begitu setahun listing di Santara, Anda bisa di list IPO dan itu teman-teman boleh ngikut atau exit gitu ya. Jadi kita ini menjadi namanya bursa ntar dulu saya lupa istilahnya. Bursa akselerator. Bursa akselerator. Jadi karena mereka bingung, Santara bisa ngejual 10 UKM per bulan sementara mereka zaman corona ini satu pun gak ada yang listing. Gimana caranya Santara bisa kayak gitu? Akhirnya mereka bilang, udah deh Santara jadi Liga 2, Liga 1-nya adalah IDX gitu ya. Oh itu kehormatan sekali saya Santara mendapatkan kehormatan seperti begini. Kita jadi semangat, kita sekarang lagi nyari teman-teman yang bermimpi IPO, udah lewatin Santara aja, setahun kemudian Anda listing, kita exit lagi. Jadi misalnya Mbak Sarita punya usaha, nah perlu 3 miliar, kita masuk, terus nanti exit 30 atau 40%-nya di IPO, ya udah kita exit bareng-bareng dapat 100% kali profitnya gitu kan. Dan ini membuat masyarakat teredukasi baru bahwa ke depan itu kita bisa IPO tapi melewatin Santara. Ya itu kebayang lah mudah-mudahan. Oke. Ini sebenarnya udah cukup jelas sebenarnya. Tadi ada bantuan dari bukan bantuan sih, mungkin cover ya untuk investornya sama si UKM yang dari luar negeri tadi. Pertanyaan saya yang tadi lupa ditanyain nih, what's your main goal, Bosman? Bikin yang beginian tuh apa goal utamanya? Ini menarik nih. Jadi saya tuh kan bercita-cita. Saya merasa old system doesn't work. Itu berangkatnya. Alright. Always share video. Oke. Iya kan. Jadi ada sebuah buku yang menarik. Buku itu berjudul The Winners Takes All, gitu ya, judul bukunya. The Winners Takes All. Di buku itu dia menulis begini. Tahun 80-an anak muda yang sukses itu banyak. Di tahun 90-an, anak muda yang sukses lebih sedikit dibandingin 10 dekade sebelumnya, tahun 80-an. Kemudian tahun 2000, anak muda yang sukses lebih sedikit lagi dibanding yang tahun 90. Sekarang, tahun 2020, anak muda yang sukses lebih sedikit dibandingkan 1 dekade yang lalu. Gitu. Kenapa? Karena yang tua-tua sudah the winners, udah ngambil semuanya. Gitu. Okay. Contohnya, waktu kita mau menggunakan jualan food kita pakai FB Ad gitu ya. Berarti kan kita numpang di Facebook. Yang seberapa kaya saya dengan Mbak Sarita menggunakan Facebook, ya semakin kaya kita kaya ya dia makin kaya gitu kan. Dia the winners, dia mengambil semuanya gitu. Terus contohnya gini, misalnya saya mau mentransfer uang $100 ke Mas Rizky gitu ya. Kita ke Bank Mandiri sama-sama $100, saya bilang nih rekeningnya transfer gitu. Terus sama clerknya dia reconcile dulu, ditanya, dia lapor ke New York mau transfer gitu ya, ke Swift-nya ditransfer, kemudian New York ke kota kecil Basel di Switzerland, namanya Basel. Basel bilang oke, New York bilang oke, baru transfer, terus dipotong fee-nya gitu ya. Nah, selama kita pakai dolar, dimanapun dia ngambil fee sedikit, ya Basel itu the winners take all gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah kemiskinan hilang? Apakah jarak kaya sama miskin itu mendekat? Apakah dunia makin sehat? Apakah dunia tidak ada perang? Apakah dunia ini damai gitu? Ternyata enggak. Kalau enggak, the system doesn't work, kok lo masih mau pakai gitu ya. Nah, salah satu membuat the system doesn't work itu karena sistemnya menggunakan banking system yang pakai namanya jaminan. Dan saat ini kita tahu dari 100% manusia, hanya 7% manusia yang punya jaminan. Alias yang 93% tidak akan bisa di-funding sama bank. Jadi memang disparitas itu diciptakan, itu diciptakan. Nah, saya merasa kita harus punya new economic model. Makanya itu saya mengadop MMT.
New economic model saya adalah modern monetary theory, gurunya namanya Michael Hudson, di mana kita memperkecil antara jarak piramida atas sama bawah kecil, yaitu dengan crowdfunding tadi kita bottom of pyramid consolidate. Kan biasanya yang di atas yang consolidate, bener nggak? Consolidate itu misalnya Warren Buffett, teman bridge-nya Bill Gates. Kalau Bill Gates lagi perlu duit, dia bilang, bro, tolong dong transfer. Ya tiap bulan dia main bridge bareng. Jadi yang di atas tuh consolidate, tapi kita yang di bawah nggak consolidate gitu. Nah, prinsipnya kita ini, kita mau consolidate bottom of pyramid. Kita nggak perlu orang atas untuk turun ke bawah, gitu ya. Kita sesama kita aja, karena kita kuat, yaitu dengan crowdfunding di bawah tadi, kita mengharapkan ekonominya makin ke atas. Jadi kita nggak mengharapkan venture capital masuk ke bawah. Kita nggak ngarepin, kita kuat kok di bawah gitu. Dan ini ini adalah tahun kedua, Juli 2020, Santara tahun kedua. Ini hanya membuktikan bahwa new economic model bisa muncul. Karena itu Santara adalah saat ini adalah mimpinya saya untuk bisa menjadi penghulu sih sebenarnya dari bottom of pyramid. Jadi consolidate bottom of pyramid. Gitulah, mudah-mudahan bisa keterima tuh konsepnya. Nice statement. Menjadi penghulu antara ini ya, kesuksesan para pengusaha kuliner di seluruh Indonesia. Bahkan go internasional ya, Bosman ya. Harus. Ya. Oke. Tapi kalau untuk ini secara bagi hasilnya nih, ya kan, teman-teman di sini patut wajib tahu sih sebenarnya. Siapa yang berhak mengatur profit sharing-nya? Ya, apakah memang hitungan valuasinya secara detail, atau memang diskusi aja, atau memang Santara menentukan? Yang saya tahu Santara ini memang dia bukan broker, tapi penengah mungkin ya. Ya kan, investor datang, dia hubungi si UKM-nya. Gimana untuk sistem profit sharing-nya, Bos? Jadi gini, ini behavior dari seluruh investor. Investor saat ini selalu membandingkan dengan deposito. Saat ini bunga deposito 5-7%, tergantung dia beli jumlah uangnya gitu ya. Nah, kalau investasi dia lebih besar dari deposito, investor udah happy. Misalnya dapat 11% gitu setahun, jingkrak dia, bener nggak? Gitu. Jadi banyak sekali ya teman-teman kita ini, dia pensiunan, dia dapat shake hand waktu pensiun itu dapat uang 80 juta gitu ya. Yang 50 juta dia alokasikan di aset segala macam. Kemudian yang 30 juta dia taruh di 6 tempat, di 6 UKM, 5 juta di sini, 5 juta di sini, 5 juta di sini. Karena dividen itu kan 6 bulanan. Terutama untuk food. 6 bulanan. 6 bulan ya? 6 bulan. Jadi bayangin kalau 6 bulan Toto ngebagi 5% gitu ya. Waduh, dia jingkrak 6 bulan bagi 5%, terus 6 bulan lagi nanti bagi dapat 6% gitu ya. Sementara UKM itu ini ada hal yang penting. Bisnis yang bagus adalah bisnis yang 1:1. 1:1 itu misalnya begini. Jadi misalnya kita perlu dana 1 miliar gitu ya. 1 miliar. Terus omsetnya 1 miliar. Itu 1:1. Itu bisnisnya bagus. Kenapa? Karena kalau omsetnya 1 miliar, untungnya 20%, artinya bisnisnya 5 tahun balik modal, benar nggak? Yes. Ya, saya ulangi lagi. Jadi kalau 1:1 adalah investnya 1 miliar, omsetnya 1 miliar, itu bisnisnya bagus. Kenapa? Karena kalau 1 miliar itu biasanya untungnya 20% net ya, maka 5 tahun bisnisnya balik modal. Itu bisnis bagus banget gitu. Tapi di Santara biasanya rumusnya 1-2-3. Oke, apa? Jadi usahakan teman-teman Anda simulasi. Kalau bisnis Anda belum 1-2-3, investor Santara rada-rada nggak masuk. 1-2-3 adalah masuk 1 miliar, tahun kedua jadi 3 miliar. Oke. Bisnis food semuanya bisa. 1-2-3. Jadi masuk 1 miliar, tahun kedua jadi 3 miliar. Bayangin, itu 300% loh. Itu begitu Anda listing, 7 menit gone. Gitu. Kemarin 7 miliar, cuman berapa? 13 jam, 7 miliar. Kalau di bawah 9 gitu. Cepat hari. Ya, ini rumus 1. Nah, teman-teman, Anda simulasi sendiri di rumah, bisnis Anda, bisnis modelnya harus bisa masuk 1, 2, 3. Masuk 1 miliar tahun kedua ya. Tahun kedua artinya 365 hari kali 2 gitu ya. Tahun kedua jadi 3 miliar omsetnya. Dan hanya bisnis kuliner yang bisa kayak gitu.
Itu Oke. jadi tadi bisnis bagus adalah 1:1. Bisnis yang lebih bagus adalah 1, 2, 3. Masuk 1, tahun kedua jadi 3. Dan bisnis yang paling bagus adalah 135. Masuk 1 miliar, tahun ketiganya jadi 5 kali lipat omsetnya. Waduh, itu kalau masuk bisnis modelnya. Jadi kita ada cara ngitung sendiri gitu. Nah, yang terakhir ada namanya dream business. Itu 1, 5, 10. Masuk 1, tahun kelima jadi 10. Itu dream business. Habis. Dan di Santara jadi gini ya, jadi teman-teman 1:1, 1, 2, 3, 135 sama 1, 5, 10. 1, 5, 10 itu dream business. Karena itu investor, begitu Anda taruh 1, 5, 10, investor bayar. Lu minta berapapun. Itu namanya dream business. Mudah-mudahan teman-teman sebelum melakukan propose pop the question gitu ya, desain bisnis model Anda masuk ke rumus tadi. Nah, itulah mudah-mudahan ketemu nih kata kita. Itu good point sih, keren nih. Teman-teman ini kalau nggak nyatet rugi sih memang. Tapi Bosman, mungkin untuk teman-teman yang masih milih atau kebingungan antara pendanaan crowdfunding dengan sistem Sirka. Nah, dengan apa? Sirka. Oke, Sirka. Oke. Silakan dijelaskan, Bosman. Sebenarnya sama. Sirka sama crowdfunding sama, karena intinya kan bagi hasil dan tidak menggunakan pinjaman. Sekali lagi, kalau pinjaman kita kan pembiayaan, kita bukan pinjaman. Ini harus membedakan. Jadi yang dibagi adalah keuntungannya, gitu ya. Jadi saya pikir ini cuma nama lain dari Sirka, cuman kita tidak mengedepankan aja tulisan Sirka itu di depan, gitu. Oke. Nah, sekarang saya mau nanya sedikit lebih ke teknis bisnis, it's okay ya, Bosman ya. Tadi kan dari tadi tentang pendanaan dan lain-lain ya. So far di alumni Foodies ini banyak juga teman-teman kita yang dia baru mau mulai bisnis kuliner. Ya. Memang kebanyakan yang mereka jump in dari karyawan pindah ke bisnis atau another industry, dia masuk ke kuliner, kan? Mereka masuk kelas-kelas kita yang basic. Ada tips-tips apa nih dari Bosman untuk mereka yang baru memulai bisnis kuliner? Ya, saya nggak tahu nih ada kuliner atau enggak. Bisnis, mereka tadinya bukan bisnisnya kuliner. Ya, apapun lah. Mereka yang baru mau masuk bisnis atau mereka yang dari another industry masuk ke kuliner, tips-tips apa membangun bisnis dari Bosman? Oke. Jadi saat ini saya memang lagi mengincar. Saya pun masuk ke bisnis food, F&B di bawah namanya Kobana Fuba gitu ya. Kobana Fuba ini coconut banana. Jadi saya merasa tropical itu ada 2 tumbuhannya, yang satu coconut, yang satu banana gitu ya. Cuman teman-teman suka kurang ajar gitu. Jadi coconut banana gitu kan. Tapi Bosman ini always full filosofi ya. Nah, terus Fuba adalah food and beverage gitu ya. Jadi sebelum saya menjawab cerita tentang teman-teman, jadi saya merasa mereka-mereka yang punya kopi, yang punya minuman, saya mau disrupt ini mau mendisrupt. Jadi bayangin ya, mendisruptnya gini. Kan kita kalau kopi itu ada mesin mengekstrak kopi lah, benar nggak? Harganya 200 sampai 300 juta yang bagus nih, gitu. Kemudian kita punya kios gitu, 100-200 juta. Jadi invest 400 jutaan belum uang sewa dan lain sebagainya. Sehingga sewaktu dia menuangkan 10 sampai 15 mililiter kopi konsentrat tadi, terus dikasih susu, terus dikasih es dan lain sebagainya sampai 250-an, kan kebayang lah HPP-nya, bener nggak? Ya. Nah, saya mau mendisruptnya begini. Saya punya bisnis memang mensuplai di Cilengsi udah lama, udah 10 tahun. Kita membuat pure. Pure itu adalah bahan baku untuk saya nggak bisa sebut merek ya. Jadi teman-teman misalnya di Indomaret deh ada minuman buah lah, buah sari kelapa, buah nanas, buah apa segala macam, itu purenya ngambil dari kita. Mereka nanti tinggal kasih air, kasih gula, dikomposisi, masing-masing punya ini sendiri, nanti mereknya ini. Pokoknya di Indomaret itu 60% bahan bakunya purenya dari kita. Jadi kita satu hari itu bisa 1 ton nanas, 1 ton kelapa, 1 ton mangga, kita ekstrak semua. Kita belum pernah main di
kopi gitu ya. Lalu saya bilang sama bagian R&D-nya, saya minta ekstra kopi gitu ya. Jadi kita blend misalnya Torabika pakai Arabikanya segini, campuran Toraja pakai kita ngemis sampai dapat bau yang paling khas, rasa yang paling ini, terus asam lambung kita nggak naik dan lain sebagainya. Itu di riset terus ya. Hampir 9 bulan kali. Terus karena saya bukan kopi drinker gitu ya, tapi saya tahu bau itu mempengaruhi, rasa itu mempengaruhi, dan kita perlu. Nah, akhirnya ketemu rumus bahwa 1 liter itu kita bisa jual 120.000. Kita udah untung cukup gitu ya, 120.000. Jadi kalau nanti mereka menuangkan 10 sampai 15 mililiter kan kira-kira modalnya berapa tuh? Sekitar 2.000 perak deh. Bener nggak? Ya. 2.000 perak. Terus dikasih kopi dan lain sebagainya, COGS-nya kira-kira 4.000-an sama gelas. Jadi kalau mereka jual 10.000, 15.000, untungnya ini. Nah, dengan modal 6 juta, mereka dapat 5 liter kopi konsentrat, dan ini white label. Mereka mau namain sendiri, Rindu Mantan kayak lidah mertua kayak kopinya gitu ya, terserah lah gitu ya. Jadi ini white label, jadi kita ngasih benar-benar mereka nanti ininya ya mereka cuma dandanin aja sendiri etalasenya. Kita cuma ngasih 5 liter gula aren yang konsentrat, 5 liter ini, terus ya udah nanti kalau mereka habis ya mereka beli 120.000 per liternya. Pokoknya kita jaga COGS-nya di bawah 4.000 aja. Dengan demikian mereka bisa jual di depan sekolahan, dia bisa jual di kampus, dia jual di SD, dia jual di koperasi sekolah. Jadi saya mencoba mendisrupt teman-teman tadi yang diinvest miliaran tadi sama asing tadi, yang perlu investnya gede-gedean gitu ya, kita dengan 6 juta gitu. Nah, ini adalah mendisrupt baru. Jadi saya sangat exciting sekali dengan bisnis food. Nah, nanti mudah-mudahan menjawab kenapa saya masuk di bisnis food gitu ya. Terus yang kedua adalah kita tahu, teman-teman tahu, Hendra segala macam, kita mencoba membangun frozen food, karena saya juga menyuplai frozen food. Kan frozen food dulu pemainnya cuma 2, untuk militer dan kapal terbang gitu ya. Terus sekarang dunia kesehatan gitu. Nah, kita membuat food rumahan di-deliver dengan sistem tanpa perlu kulkas dan segala macam, dengan 175 gram, pokoknya harga di bawah 30.000, benar-benar rasa warteg, sampai rumah profit marginnya 30%, kita bangun reseller gitu ya. Jadi ini bisnis-bisnis gila yang saya lagi bangun. Resellernya saat ini udah 400 yang pesen, jadi cepat sekali kita, kalau 6 jutaan 400 orang nelen gitu ya. Nah, alasannya begini, menariknya. Jadi saya mereview, saya ini gila statistik gitu. Jadi orang di dunia ini, terutama Australia sama Singapura, jadi budaya eat out, makan di luar, itu di Singapura itu 78% orang itu makan di luar. Kenapa? Karena di Singapura rumahnya kecil-kecil, punya utensil, punya alat dapur, punya kitchen set, itu mahal sekali kitchen set. Jadi generasi makin muda, mereka nggak mau rumahnya kebuang dengan kitchen set, cuman ada pantry aja di rumahnya, jadi nggak masak mereka makan di luar. Makan di luar mereka bisa lebih romantis dengan pasangannya, lebih ngobrol, nggak harus mencuci piring, nggak harus repot during dan afternya gitu, langsung makan, langsung to the point, pulang ke rumah. Jadi dari kantor suami istri janjian di restoran, makan, eat out, kemudian pulang udah bersih, gandengan tangan dan selesai gitu ya. Nah, eat out ini 78%. Di Australia itu 82%. Di Indonesia baru 27%. Jadi budaya itu mungkin katakanlah naik 5% per tahun, sampai 2030 itu belum nyampe kayak Singapura, budaya eat out. Nah, eat out itu artinya makanannya kan di luar, entah itu dining atau take away, terserah pilihannya. Melihat potensinya segitu gede, saya tuh horny gitu loh. Jadi teman-teman udah nggak usah mikir deh kalau bisnis food, itu nggak usah mikir gimana jualannya, udahlah toolnya udah banyak banget. Tapi kalau lu telat masuk, ada 4 SW ya, some will, someone, so what, somebody else waiting. Jadi ada yang masuk, ada lu kebanyakan mikir, somebody else masuk, lu bete lu nanti. Ya harusnya kan gue di posisi itu, bener nggak? Jadi di dunia food,
beverage sama makanan, lu nggak boleh mikir, lu udah pakai intuisi aja. Nah, saya intuisinya dari mana? Itu satu ya, dari data statistik kita masih 27% eat out, budaya makan luar. Yang kedua adalah ibu saya masakannya dibandingin nenek saya lebih enak. Terus adik saya dibandingin ibu saya, adik saya lebih enak. Oke. Adik saya dibandingin bini gua, adik gua lebih enak gitu ya. Bukan ngomongin bini nih. Anak saya dibanding bini gua, anak gua nggak bisa masak. Nah, jadi generasi makin turun, keterampilan masak udah rendah sekali. Orang masak ngerebus air aja gosong, bener nggak? Nah, itu kan jadi another opportunity, bener nggak? Betul. Ini Mbak Sarita ketawa mulu lu ah. Jadi another opportunity bahwa food nggak usah dianalisa. Udah, kalau gitu, kalau lu kelamaan mikir, somebody else will. Dan lu ya udah gitu. Jadi saya udahlah, jangan mikirin modal nomor 10 gitu. Kalau ada pertanyaan yang di luar tentang pendanaan, it's okay, Bosman ya, kita jawab aja ya. Apa aja boleh. Asal tidak menyinggung pemerintah aja, kita udah di sini buat duit. Nanti aku kurasi dulu. Nah, ini ada pertanyaan, tapi it's okay, aku nggak akan nyebut nama ya. Pertanyaannya langsung, Bosman, saya mau tanya, seberapa akuntabel dan transparan laporan keuangan yang diberikan dari mitra UKM terhadap investor Santara? Nah, apakah ada... Gimana? Seberapa transparan laporan keuangan dari UKM ke si investornya? Apakah ada monitoring dari Santaranya atau gimana? Enggak, jadi nanti misalnya Mas sebagai UKM, terus ada 137 orang investor gitu ya. Anda buat grup sendiri, mereka berhak bertanya karena mereka adalah owner. Terus ya kita tahu bahwa setiap bulan kita harus kasih report, tidak harus detail, tapi seenggaknya sekali lagi mereka owner loh gitu. Mereka tidak akan mengganggu manajemen, tetapi keterbukaan ini, dan Anda pilih informasinya. Tidak harus as it is, tapi Anda bisa sedikit engineer lah, make everyone happy lah, benar nggak? Maksudnya gitu. Boleh bikin grup bareng-bareng sama investornya langsung, tanpa ada Santara? Iya. Tanpa ada Santara. Oke. Gitu. Jadi it means Santara itu memang pure benar-benar penyambung aja ya? Iya. Karena memang aturan OJK-nya begitu, kita adalah penghulu. Urusan pernikahan di dalam, mau ada yang selingkuh, mau pacaran lagi sama yang lain, kita nggak ngikutin, bener nggak? Kita cuma nanti ada taktik talak, kalau lu mau talak begini, ada kita penasihat perkawinannya begini ya, investornya kita kasih tahu. Ya ke penghulu gimana sih ya, Mbak Sarita ingat lah gimana penghulu ya? Iya tadi penghulu ya, benar. Tapi kalau misalnya terjadi kegagalan antara bisnisnya, berarti dari ketiga pihak ini memang yang tadi disebutkan Bosman ya, secara gentleman aja si pengusahanya memang ya harus gila-gila dong dalam bisnisnya ya kan? Iya. Seperti itu ya? Seperti itu, sesederhana itu. Jadi hampir nggak ada resiko. Kalau apalagi Anda punya kemampuan komunikasi atau personal approach-nya bagus, karena itu human approach, human vibrasi itu segalanya. Investor manusia, Anda juga manusia. Itu yang lebih bisnis gampang, saya bilang bisnis itu gampang. Yang ribet itu manusia. Jadi kalau mau sukses gak cepet, ya kurangi jumlah manusia, gitu aja udah. Iya benar. Oke, next question. Apakah kepemilikan saham itu selamanya? Ini good question ini. Atau ada jangka waktunya? Iya, jadi selama dia masih taruh uang di tempat kita, maka dia selamanya menjadi pemilik perusahaan tersebut sampai di buyout. Ya, jadi ada opsi, misalnya, wah bisnis kita swing up, bagus banget nih. Kita tawarin, lu masuk 5 juta, Pak 5,5 saya buyout Pak. Karena kalau bisnis bagus ngapain bagi-bagi, bener nggak? Gitu, buyout aja. Investor udah untung 10% 6 bulan sikat, bener nggak? Dia invest tempat lain lagi. Itu hal-hal seperti biasa gitu ya. Jadi bisa di buyout gitu, bisa ya macam-macam lah metodenya nanti. Tapi si UKM-nya bisa buyback nggak, Bos? Itu buyout tuh buyback maksud saya. Oh ya, oke. Nih, next question. Ini ada pertanyaan, gue bacain sih karena gue juga ini pengen nanya sih. Bosman, dapat data-data statistik itu dari mana? Udah pasti valid. Gini, maksudnya saya ini penggila data. Jadi saya kalau nyari data itu kadang-kadang saya sendiri yang nyari.
Oke. Ini saya kasih contoh Ya. Gimana saya nyari data ya. Misalnya saya punya aplikasi namanya Get Hotel itu, belum di launching, masih nunda sebentar karena masalah COVID ini. Ini adalah bisnis Get Hotel ini adalah saya ada 3 hotel ya, saya ada 2 satu di Puncak, di Lembang, sama satu di hotel kecil kita 3. Saya tanya GM-nya, namanya million dollar question gitu ya, pertanyaan yang bernilai jutaan dolar kalau bisa dijawab. Saya bilang, apa pain point dari Anda sebagai pengelola hotel? Dia bilang, kami ada masalah, ada 2 masalahnya. Nomor 1 adalah, ada nggak aplikasi, apps atau alat untuk mengetahui berapa orang yang nyari kamar sekarang dalam radius 2 km dari tempat saya, gitu ya. Terus yang kedua, bagaimana menjual kamar di hari yang kosong. Contoh gini, hari Jumat, Sabtu, Minggu, semua hotel di Indonesia, itu dulu ya, kita bukan bicara during COVID ya, Jumat, Sabtu, Minggu, itu nggak usah analisa, 60-80% penuh, gitu ya. Tapi Senin, Kemis, itu bisa Senin, Kemis beneran itu hotelnya. Maksud Mbak Sarita nginep malam Selasa gitu, lu ngapain nginep malam Selasa coba? Jadi Senin sampai Kemis itu okupansi bisa 20-30%. Oke. Itu ya, ini realita nih, apalagi di Bali gitu. Karena itu kalau kita datang ke Bali, kalau bisa malam Kemis, weekend pulang supaya dapat harga murah. Nah, how to sell an empty room? Bagaimana menjual di kamar kosong di hari yang sepi gitu ya. Kalau 2 itu kejawab, maka it's $1 million question, jutaan dolar nilainya gitu ya. Oke. Terus itu pertanyaan nih, terus saya analisa statistiknya gini. Saya panggil 5 anak, saya kasih 200 kuesioner mereka, suruh tanya di turis-turis di Bali di airport. Pertanyaannya adalah, Anda sewaktu ke Bali pesan tiketnya 4-6 minggu sebelum keberangkatan, 2-4 minggu sebelum keberangkatan, 1 minggu sebelum keberangkatan, atau 2 hari sebelum keberangkatan, gitu ya. Maka mereka jawab, itu kan pertanyaan simple, kemudian sorenya saya udah tahu, ternyata yang valid, yang ada yang nggak jawab segala macam ada 900 sekian gitu ya. Dapat statistik bahwa 27% kalau nggak salah adalah mereka yang 4-6 minggu, 18% mereka ini yang hampir 40% adalah yang 7 minggu sebelum keberangkatan. Terus yang 2 hari sebelum keberangkatan atau last minute itu berapa? 20 sekian persen gitu ya. Yang menariknya 80% adalah orang Indonesia nulis di situ. Jadi orang Indonesia memang last minute person. Ya, itu kan statistik gitu. Dan data ini dapat dari mana? Saya sendiri nyari. Jadi orang Indonesia itu kalau nyari kamar, nyari tiket itu nggak pernah seminggu. Mau berangkat besok, lusa ya udah cari sekarang gitu loh. Kalau mereka jauh-jauh hari, nanti Pak Mali itu kok nggak jadi segala macam. Wah, ada ya masalahnya, bener nggak? Itu behavior. Nah, statistik itu selalu saya cari sendiri dan harganya murah. Anak-anak itu saya bayar 500.000 kali 5 orang 2,5 juta, saya dapat data valid gitu ya. Jadi sewaktu ke Singapura saya melakukan yang sama, di Australia saya melakukan yang sama. Saya di sana ada lembaga survei independen, saya tinggal kasih question, kita bayar per head count-nya berapa, mereka kasih data. Jadi saya nggak pernah data itu saya dapat dari data ini kekinian selalu. Dan lembaga survei itu ada di seluruh dunia karena kita gila statistik. Jadi saya tahu di Australia pakai siapa, di Singapura pakai siapa gitu ya. Behavior seperti di Indonesia pun ada banyak gitu. Karena saya dekat sama politik, ada Kodari apa segala macam, itu teman-teman semua. Tapi sekali lagi data itu kebanyakan adalah data dari saya dapat sendiri gitu. Kegagalan pengusaha kuliner di dunia entrepreneur ini sangat tinggi sekali. Kuliner tinggi sekali ya. Let's say lah 10% orang yang berhasil. Jadi kalau misalnya ada 10 berhasil selama 5 tahun ya. Jadi kalau ada 100 orang, ukurannya 5 tahun, setuju. Betul, 5 tahun. Jadi kalau ada 100 orang cuma 10 tuh yang bisa sustain. Ya kan? Nah, itulah kenapa Foodies hadir, ya kan. Nah, dari kegagalan yang banyak ini apa sih pandangan Bosman, visi Bosman mengenai industri kuliner ini ke depannya di Indonesia? Apakah akan semakin meningkat
atau seperti apa? Apakah bisa kegagalannya kita reduce gitu bareng-bareng? Oke, menarik pertanyaannya. Tapi ini fakta di mana di dunia bisnis kuliner ya. Betul, dari 100 hanya 10 yang bertahan di tahun kelima. Betul, saya setuju. Tapi percaya saya, di bisnis kuliner ini aneh. Ada yang cuma setahun doang dia tutup tapi nggak rugi. Ya, agree. Jadi sebenarnya dari 100 itu yang rugi cuma 10%, percaya saya. Oke. Jadi mereka yang tutup itu nggak rugi. Karena bisnis food 6 bulan balik modal, 9 bulan balik modal. Gitu loh. Cuman mungkin nanti salah jalan, mendadak tadinya jalannya 2 arah jadi 1 arah gitu loh. Ya gitu ya susah dianalisa, tapi tahun ke-1 dia udah balik modal gitu. Jadi usahakan kalau kena rumus 1, 5, 10, 1, 2, 3 bisa Anda masuk konsep seperti itu. Tahun pertama aja udah balik modal kok. Gitu. Jadi memang tidak sustain. Tidak sustainnya macam-macam kan, karyawannya nyolong lah gitu ya. Gitu. Nah, unsur seperti itu terkadang-kadang yang itu bukan karena bisnis foodnya loh. Karena bisnis foodnya nggak pernah mati. Yang mati itu manajemennya. Jadi ini kita pisahin nih. Oke. Gitu. Oke. Manajemennya itu yang susah. Oke. Bagus juga sih. Keren itu datanya. Oke, next ya, Bosman ya. Ini ada pertanyaan. Oke, ini simple tapi butuh di-up. Kalau udah dapat dari Santaran nih katanya, apakah si pengusahanya boleh punya bisnis lain? Ya mungkin dia punya multi brand mungkin ya. Apakah boleh di perjanjiannya? Atau memang perjanjiannya itu se-fleksibel mungkin apa seperti apa, Bosman? Jadi kita tidak menutup Mas Rizky mau punya 100 perusahaan listing di Santara, kita nggak ada masalah. Per cabang boleh, asal PT independen ya, atau PT independen. Tapi kalau yang kita inginkan sebenarnya kita adalah central kitchen-nya. Jadi bukan cabangnya yang kita inginkan. Jadi kalau dia misalnya punya 5 cabang, mau buka cabang ke-6, jangan cabang ke-6-nya, investor nggak terlalu minat. Tetapi 6 cabang tadi, masukkan bersama, 10% saham di listing tapi dari 6, gitu. Oke, I see. Lebih jadi baik sentralnya itu. Oke. Jadi kalau ada masalah di cabang ke-3, cabang ke-7 naik, yang nggak fair itu adalah cabangnya doang yang di listing. Itu nggak sehat, gitu. I see, ngerti, understood. Nah gitu teman-teman, itu tadi ada yang nanya. Bosman, ini pertanyaan lagi viral banget nih, nggak viral sih. 3 bulan yang lalu kita diserang sama COVID, ya kan? Diserang sama COVID. But I don't ask about COVID ya, Bosman ya. Tapi coba kasih tips-tipsnya dong untuk pengusaha kuliner. Sekarang mungkin COVID-nya belum beres ya kan. PSBB di Bandung diperpanjang ya kan. Apa strategi yang Bosman sarankan untuk para pengusaha kuliner nih? Banyak yang tutup loh, Bosman. Banyak sekali. Jadi ada sebuah fakta realita yang survive, yang bagi saya surprise adalah 20% UKM omsetnya naik hampir 3 kali lipat karena COVID. Ternyata mereka sudah digital, gitu. Jadi kalau kita, karena saat ini pasar tetap, waktu pasar Tanah Abang yang omsetnya 400 miliar per hari tutup, apakah orang berhenti beli daster? Enggak. Jadi teman kita ada yang jualan 1000 daster per hari. Begitu Tanah Abang tutup 5.000 daster per hari. Sampai dia bikin pabrik sekarang di Jogja gitu ya. Namanya Mas Yoyo. Dia bilang, nah sama. Karena kebetulan dia main digital gitu. Jadi teman-teman kalau memang, saya kemarin ketemu William, Tokopedia. Dia cerita, Tuku itu jualan di Tokped sekarang. Yang seliteran. Dan boleh cek udah kejual berapa sehari, 15.000 masalah sehari. Nah kalau kita nggak update sama dunia-dunia begituan, kita nunggu jalan bisnis normal, nggak bisa gitu. Jadi COVID ini ke depan adalah menjadi opportunity bahwa kita harus melek digital. Nah digital itu bukan berarti hanya sekedar menaruh di marketplace, tapi kita harus punya sistem, accounting system kita pakai POS, point of sales, kita harus join, mengerti cara distribusi, mencari tahu cara packaging yang bagus untuk di deliver dengan GoFood dan GrabFood dan lain sebagainya. Itu harus
Terus orang daripada beli 200, ternyata sekarang modelnya jumbo gitu ya, belinya untuk besar-besar gitu. Itu mendadak kita lebih untung loh jualan jumbo itu, seliteran, 1,5 liter gitu, lucu gitu semuanya. Jadi karena pasar berubah. Jadi saya pikir kita yang harus melihat ini menjadi opportunity, go digital, biasa dengan marketplace, dan ini jadi opportunity gitu ya. Oke. Bentar. Sampai jam berapa nih kita nih? Ini two last question nih, Bosman. Oh begitu ya. Ini ada question yang bagus nih dari teman-teman foodpreneur. Menurut Pak Bosman ya, apa prinsip yang harus dimiliki foodpreneur atau sebuah UKM untuk bisa sustain dalam F&B industry? Prinsip. Kalau ini pertanyaan agak dalam gitu ya. Bagi saya bisnis itu simple, bisnis itu sederhana, bisnis itu menyenangkan gitu ya. Yang paling berat adalah handle other people gitu. Jadi kalau kita mau sukses di bisnis food itu taste sensitive. Sekali lagi ya, taste sensitive. Begitu rasa itu geser, mereka geser gitu. Jadi yang nggak boleh ya, make sure Anda punya rasa stabil. Bukan enak atau nggak enak ya, nomor 10 itu. Karena semua rasa ada pasarnya. Jadi jangan harap Anda akan memenuhi semua rasa semua orang suka gitu ya. Anda mau pedas, ada selera pedas. Mau netral ada, mau nggak pedas juga ada gitu. Jangan coba, don't try to please everyone. Anda bukan malaikat gitu. Ambil yang menurut Anda pasar yang terbesar yang Anda bisa. Oke, rasanya segini, tapi stabil rasanya, gitu. Rasanya seperti itu, gitu. Kayak abnormal itu rasa apa namanya, Indominya itu tasteless bagi saya, gitu. Tapi kan stabil rasanya. Jadi kalau di memoris kita kalau mau itu ya itu makannya, gitu loh. Itu kuncinya, ya. Itu saya sekedar mengingat. Jadi kalau mau di bisnis involve di bisnis rasa harus stabil gitu. Itu aja. Ini last question yang selalu saya tanyakan ke para pemateri di Foodies. Apa saran-saran dari Bosman untuk para pengusaha kuliner sekarang ya di situasi COVID dan mungkin sekarang lagi banyak brand-brand multi dan dari luar yang masuk ya, apalagi 2 hari 3 hari kemarin kita dapat info dan lain-lain. Apa saran dari Bosman untuk setiap produk punya bisnis model. Setiap bisnis model pasti punya produk. Setiap market pasti punya bisnis model. Setiap bisnis model pasti punya market gitu ya. Jadi jangan pernah takut berkompetisi. Karena selama bisnis model Anda tepat, pasti ada pasarnya. Nah, bisnis model itu usahakan tadi masuk rumus 11, 123, 135, dan 1510. Usahakan masuk. Jadi kalau masuk 1510 itu adalah dream business. Selama Anda masuk di atas 11, segerakan. Karena yang membuat Anda tidak tumbuh adalah kalau Anda kakean mikir. Jadi otak tuh bukan buat mikir, otak tuh buat hal yang produktif gitu loh. Jangan menimbang gitu ya. Karena abis itu disamber orang gitu ya. Ya, jadi saya pikir di dunia food and beverage itu kayak lari jarak pendek. Ingat, lari jarak pendek itu kalau startnya itu ada cara untuk start. Beda dengan lari jarak jauh seperti maraton, larinya berdiri terus jalan. Nah, jadi food adalah bisnis yang fast moving. Jadi saya sarankan adalah masuk cepat, untung cepat. Gitu. Percaya saya, tadi ya, dari 100 perusahaan 90% tidak rugi. Yang 10% rugi itu bukan karena food bisnisnya, tetapi karena unsur di luar lain. Tadi jalanan 2 arah jadi 1 arah, kerampokan sama pegawai sendiri dan lain sebagainya. Saya nggak reken itu, gitu ya. Itu anggap nyuciin karma lo lah yang negatif, atau terbalik, atau pay forward. Kalau nggak punya dosa ya udah pay forward. Anda bayar di muka untuk suatu take off. Jadi apa yang dikomplain kalau ada negatif hal terjadi dalam diri Anda, termasuk bisnisnya rugi gitu loh, gitu ya. Ya, jadi saya pikir saran saya adalah di dunia food and beverage itu seperti lari jarak cepat adalah start now.